Shalom Bapak Ibu Tuhan, saya berdoa biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan selalu menyertai setiap kita semua. Baik Bapak Ibu, kembali lagi dalam Devotion. Saya Pendeta Yosua Gunawan dari Gereja GBI Keluarga Allah Blessing Kota Surabaya. Ya, saya hari ini bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Masih dari Paskah gitu ya. Jadi setelah Paskah itu, setelah Yesus mati di atas kayu salib, 3 hari kemudian ia bangkit, kita merayakan Paskah. Ya, lalu ada 40 hari Yesus menampakkan diri, lalu Yesus akan naik ke surga. Setelah naik ke surga 10 hari kemudian, ya akan ada hari Pentakosta, di mana hari pencurahan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, di dalam masa ini Bapak Ibu, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Nah, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kalau hari ini Tuhan kami bersama-sama Tuhan belajar merenungkan firman-Mu, kami percaya bukanlah sebuah kebetulan, tapi sebuah karya yang Engkau sudah sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu, terima kasih atas penebusan-Mu, terima kasih atas kebangkitan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami dibenarkan oleh karena firman-Mu, dan kami percaya Tuhan kami mau mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Hari ini tema saya adalah siapa yang menguasainya. Nah, minggu lalu kita belajar ada 3 hal mengenai kuasa kebangkitan. Yang pertama, bahwa kebangkitan Yesus memberikan hidup yang baru. Yang kedua, yaitu kebangkitan Yesus membebaskan dari kuasa dosa. Nah, hari ini kita akan bahas sedikit di sini, ya lebih dalam, karena rupanya dosa itu membelenggu, mengikat, gitu ya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, kebangkitan Yesus memberikan harapan dan jaminan kehidupan yang sejati. Nah, Yeremia 10 ayat 23 mengatakan seperti ini. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya saya percaya seizin Tuhan. Dan masih dalam kontrol Tuhan. Ya, masih dalam kedaulatan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu pada saat pandemi saya pernah menyampaikan. Ya, meskipun pandemi COVID yang begitu mengerikan, saya percaya bahwa Tuhan masih memegang kendali penuh atas dunia ini. Ya, buktinya hari ini kalau kita ada, saya percaya itu semua karena perlindungan daripada Tuhan. Karena siapakah kita? Ya, kalau orang tanya, wah aku olahraga supaya sehat. Pada saat pandemi, orang yang olahraga, yang sehat dan sebagainya mengatur pola makan. Ya, kalau memang sudah waktunya dipanggil oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Jadi kalau kita ada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah, saya lanjutkan pembacaannya, Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Jadi seolah-olah kita semuanya diatur oleh kuat kuasa Tuhan. Tapi di satu sisi juga ya yang terkenal tentang free will. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Ya, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bagaimana caranya? Ayat 20 mengatakan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengar suaranya dan berpaut kepadanya dan sebagainya. Jadi yang benar yang mana? Apakah kita dapat memilih atau kita tidak dapat memilih? Nah, hal ini Bapak Ibu sampai sekarang menjadi sebuah misteri. Tetapi saya percaya Bapak Ibu, di saat kita dipilih oleh Tuhan, maka harus ada respon kita, respon manusia, ya supaya apa? Supaya kuasa penyertaan Tuhan itu selalu mendahului kita, ya berjalan di depan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, siapa yang menguasainya ini menjadi sebuah topik yang harus kita renungkan baik-baik. Bahwa manusia itu akan selalu menjadi seorang hamba, apapun yang terjadi. Ya, banyak orang berkata, aku mau bebas. Aku nggak mau ada peraturan apapun, aku benar-benar mau bebas. Tidak bisa. Karena kalau kebebasan benar-benar bebas, maka akan menjadi liar. Kebebasan tetap akan ada peraturan. Saya kasih contoh sederhana. Jalan bebas hambatan, itu di mana? Di tol. Gitu ya. Jalan bebas hambatan, apakah benar-benar bebas? Tidak, ada sebuah peraturan. Kecepatan tidak boleh lebih dari 100, kan gitu ya. Jangan memakai bahu jalan, mendahului dari kanan, dan sebagainya. Kenapa itu dilakukan? Ya, bukankah kalau itu ada berarti nggak bebas? Bukan, itu dilakukan untuk menjaga kita semua. Nah, poin pertama yang hari ini saya mau sampaikan, saya bahas dari Roma 6 ayat 15-23, melanjutkan minggu lalu, yaitu hamba dosa dan hamba kebenaran. Roma 6 ayat 15-16. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak.
Apakah kamu tidak tahu, perhatikan ya, bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, Bapak Ibu, hamba itu bukan pembantu gitu ya. Hamba itu bukan budak juga. Tapi hamba itu pada zaman dahulu itu seperti barang, dibeli gitu ya. Kalau udah dibeli ya nggak bisa apa-apa. Nah, bagaimana supaya hamba ini dapat bebas? Ada 3 cara. Yang pertama, yaitu hamba itu mati. Ya, kalau hamba ini mati, maka hamba bebas. Yang kedua, yaitu bahwa tuannya mau menjual sang hamba. Jadi kalau mau menjual berarti ada yang mau beli. Nah, itu bisa dibebaskan. Nah, tetapi kalau seandainya tuannya saja mati, maka hamba ini tidak akan bebas. Kenapa? Karena masih ada keturunan-keturunan berikutnya yang masih memiliki kuasa atas hamba ini. Ya, jadi sebenarnya kalau kita udah menjadi hamba, kita nggak bisa lepas kemana-mana. Nah, Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah hamba dosa, nggak bisa kemana-mana. Ya, dosa pun, tuannya pun, yaitu tidak menjual kita. Tetapi ada hal yang ketiga, puji nama Tuhan. Yaitu seseorang yang memiliki status jauh lebih tinggi, yang memiliki kekayaan yang lebih tinggi, memiliki kuasa yang lebih tinggi, ya, yang mau menebus, ya, hamba itu sehingga apapun yang ditolak gitu ya, yang aku nggak menjualnya, tidak bisa. Kenapa? Karena memiliki kuasa yang lebih tinggi. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Dialah Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia yang turun ke dalam dunia, menebus setiap kita semua, membeli kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Ya, karena itu Bapak Ibu, KBBI, hamba itu istilah yang merujuk pada seseorang yang melayani saja, bukan. Tapi di dalam Alkitab, doulos, ya, seseorang yang sepenuhnya tunduk dan terikat kepada Tuhannya. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, John Stott berkata, setiap orang adalah hamba dari sesuatu, baik itu dosa yang membawa maut atau ketaatan yang membawa hidup. Namun Yesus telah mati untuk kita. Sekarang pilihan kita menentukan siapa yang menguasai hidup kita. Jadi Bapak Ibu, ada hamba dosa, ada hamba kebenaran. Ya, dan kita ini adalah hamba yang terikat. Kita mau pilih yang mana? Nah, poin yang kedua, ya, yang melanjutkan, dibebaskan dari hamba dosa, hidup dengan nilai hamba kebenaran. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Ya, sebelum Yesus datang ke dalam dunia, engkau hamba dosa. Tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, saya suka ayat 17 mengatakan, syukur kepada Allah. Ya, dahulu kamu adalah hamba dosa, kamu dulu terikat oleh dosa. Tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Apa sih pengajaran itu? Ya, apakah pengajaran itu ke gereja? Apakah pengajaran itu memberikan perpuluhan? Apakah pengajaran itu melayani? No, tunggu Bapak Ibu. Kita harus lihat teks dengan benar. Kita kalau melihat dari Roma 1 ayat 16 sampai 17 mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis sama-sama dengan suara yang keras, katakan 2, 3. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi pengajaran yang diceritakan, yang diajarkan kepada kita, yaitu adalah Injil. Injil itu kabar baik. Injil itu apa? Alkitab, firman Tuhan. Loh Pak, perjanjian lama kan Injil, Yesus belum datang. Perjanjian lama semuanya berpusat hidup untuk menuju, untuk berharap kepada Kristus yang belum datang dalam dunia. Tetapi perjanjian baru adalah menikmati, menerima Yesus yang sudah lahir dan menebus setiap kita semua. Hari ini Bapak Ibu, seberapa banyak Bapak Ibu membaca Alkitab, firman Tuhan? Bacalah dengan teratur, bacalah dengan pelan-pelan, bacalah dengan minta hikmat kepada Tuhan. Sebab di saat engkau membaca Alkitab dengan hikmat kepada Tuhan, banyak rahasia-rahasia, mutiara-mutiara yang keluar, yang dinyatakan Allah kepada kita. Roma 6 ayat 19 sampai 20 kita teruskan.
Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan dan membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Saya balik, di saat kamu menjadi hamba kebenaran, kamu bebas dari dosa. Bapak Ibu, ada perbuatan baik relatif dan perbuatan baik absolut. Gitu ya, relatif perbuatan baik, apapun yang kita lakukan kita berbuat baik. Selama kita tidak menerima kebenaran daripada Tuhan, kita nggak menerima Yesus, maka perbuatan baik kita tidak bisa diperhitungkan. Tapi di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena kita menjadi ciptaan yang baru, maka perbuatan baik kita ya dijadikan perbuatan baik, dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu, bukan hanya sebagai dalam hati saja, tapi perbuatan kita, tubuh kita, yuk kita serahkan kepada Tuhan. Ya, Yakobus 1 ayat 22 berkata, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Dan yang terakhir, hamba kebenaran memperoleh hidup yang kekal. Kalau engkau sudah benar, maka Tuhan membenarkan engkau. Ya, kalau engkau hidup dalam kebenaran, Tuhanlah yang membenarkan engkau. Tuhanlah yang menyelamatkan engkau. Tuhan yang memberikan engkau kehidupan yang kekal. Dan hasilnya apa? Buahnya. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahan ialah hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kehidupan kekal ada dua. Satu, kehidupan setelah kematian. Kita mati, ketika tubuh fisik kita mati, jiwa kita tetap hidup bersama dengan Tuhan ya untuk selama-lamanya di sorga. Yang kedua, kualitas hidup kita sekarang bukan cuma soal nanti mati masuk sorga, tetapi kita memiliki kehidupan yang penuh makna, memiliki damai sejahtera, sukacita, dan hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang mendengarkan devotion pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berkarya Tuhan. Kami percaya dan kami yakini kami terbebas dari hamba dosa. Kami menjadi hamba kebenaran. Pakailah setiap kami semua Tuhan untuk menjadi alat sebagai karya-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan sebab kami tidak sama Tuhan. Ya, kami adalah ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.